क्या कर रहे हो? कंपोस्ट के लिए खड्डा बना रहा हूँ। घबराओ मत, ये वीडियो मैंने किसी को Assalamualaikum. Hai, welcome to my channel. Seperti biasanya, pada kali ini aku akan menceritakan sinopsis film India dengan judul Drishyam. Tanpa berlama-lama, langsung kita masuk ke bagian ceritanya. Drishyam menceritakan kehidupan satu keluarga sederhana. Meskipun dengan kehidupan yang sederhana, mereka tetap merasa bahagia. Keluarga kecil ini terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak perempuan. 1 remaja dan 1 lagi seorang anak yang berusia masih kecil. Vijay bekerja di usaha TV kabel milik mereka. Nandini istrinya merupakan seorang ibu rumah tangga. Dan mereka berdua memiliki 2 orang anak bernama Anju dan Anu. Di suatu pagi, ketika Anju dalam perjalanan pulang dari pasar, dia didatangi oleh seorang pria yang ternyata teman satu perkemahannya dulu. Pria itu bernama Samir Desmukh. Samir memberikannya ancaman dengan mengunggah video Anju yang direkamnya ketika Anju tidak menyadarinya. Tentunya Anju meminta Samir menghapus video itu. Tetapi Samir akan menghapusnya jika Anju bersedia bertemu dengannya tepat jam 11 malam. Di malam harinya, Vijay masih berada di kantornya. Di tengah hujan, Samir mendatangi rumah Anju. Anju menemuinya tepat di belakang rumahnya. Ternyata Nandini sudah berada di dalam gudang rumah mereka. Anju dan Nandini memohon supaya Samir menghapus video itu. Samir tetap mengancam untuk menyebarkan video itu kecuali Anju dan Nandini mengikuti perintahnya. Anju berusaha menghilangkan video itu, tetapi pukulannya mengenai bagian kepala Samir. Anju segera memusnahkan video yang ada di telepon seluler milik Samir. Karena pukulan itu, Samir kehilangan nyawanya. Dan ternyata peristiwa itu disaksikan sendiri oleh Anu, anaknya yang masih kecil. Dengan disertai hujan deras, Nandini dan Anju berusaha menguburkan tubuh Samir di dalam lubang hasil galian Vijay yang rencananya digunakan sebagai wadah penyimpanan pupuk kompos. Keesokan harinya, Vijay pulang dari pekerjaannya dan melihat kondisi lantai rumah yang penuh dengan lumpur. Seketika itu, Vijay melihat Nandini, Anju, dan Anu berada di kamar dalam keadaan sangat ketakutan. Kemudian Nandini menceritakan apa yang sudah terjadi semalaman kemarin kepada Vijay. Tanpa berpikir panjang, Vijay langsung pergi menuju lokasi tempat kejadian. Vijay mencoba menghilangkan semua barang bukti, baik itu telepon seluler, SIM card, bahkan mobil yang korban kendarai. Setelah menghilangkan barang bukti, Vijay meminta Nandini dan kedua anaknya melupakan semua yang telah terjadi di malam itu dan meminta mereka untuk tidak menunjukkan rasa takut dan tetap bersikap tenang. Keesokan harinya, Mira dan Mahesh Desmukh tengah membicarakan ponsel anaknya yang tidak bisa dihubungi sejak tadi malam. Mira mengatakan supaya Mahesh tidak sering menghubungi anaknya. Menurut Mira, anak-anak membutuhkan kebebasannya. Suatu hari, seseorang telah menemukan mobil milik Samir di sebuah danau. Mira dan pihak kepolisian melihat mobil itu dan meminta agar berita itu tidak sampai ke media. Inspektur polisi menunjukkan foto mobil Samir kepada anggota kepolisian. Gaitonde mengingat kejadian beberapa hari yang lalu. Gaitonde sempat melihat Vijay mengendarai mobil itu. Vijay merasa mereka harus mempersiapkan dirinya ketika suatu saat akan ditanya oleh polisi mengenai kasus hilangnya Samir Desmukh. Pada suatu hari saat tengah berada di sekolah, Anju didatangi oleh pihak kepolisian atas kasus hilangnya Samir yang tidak lain Anas Sematawayang dari Inspektur Jenderal Kepolisian Mira. Anju didatangi karena mereka mengetahui bahwa Anju pernah satu perkemahan dengan Samir. Anju menjawabnya dengan bersikap tenang. महीने के 2 तारीख को तो हम घर पे थे ही नहीं। मेरी छोटी बहन अनु और मैं। Kemudian rumah Vijay turut didatangi oleh polisi yang sudah menaruh kecurigaan terhadap keluarga mereka. Nandini terlihat ketakutan dan membuat polisi semakin curiga dengan mereka. Lalu mereka dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tidak terkecuali Anu, anak mereka yang paling kecil. लेकिन हाँ, जब तक हम वहाँ पहुँचे थे, सत्संग शुरू हो चुका।
प्रोग्राम हम पहुंचने से पहले ही शुरू हो गया। तुम लोग वहाँ पहुँचने के हम पहुंचे तो प्रोग्राम शुरू हो चुका था। Setelah diinterogasi, Mahes mengatakan Vijay dan keluarganya tidaklah bersalah atas kasus yang menimpa anaknya Samir. Mira mengatakan bahwa mereka bersalah karena Gaitonde melihat Vijay lah yang telah membawa mobil Samir. Mira membawa saksi lain yang berada dalam cerita pengakuan Vijay. Mira belum menemukan bukti bahwa Vijay lah pelaku atas hilang anaknya. Tetapi Mira tetap teguh dengan keyakinannya. Dengan dibantu Gaitonde, Mira menginterogasi Vijay, Nandini, Anju, dan Anu tanpa memperhatikan protokol kepolisian. Lalu, apakah yang terjadi selanjutnya? Apakah polisi bisa mengungkapkan kasus tersebut? Nah, untuk kelanjutannya, teman-teman bisa nonton film ini. Oke, sekian dulu sinopsis film dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan sinopsis film ini dari awal hingga akhir video. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan hidupkan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.